Kita akan belajar bersama tentang sahabat Nabi Sayyiduna Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Anaknya adalah seorang sahabat dan ayahanda beliau juga seorang sahabat Nabi. Huwa Ammar bin Yasir al-Ansi al-Makki, lahir di Makkah. Maula Bani Makhzum. Maula itu mantan budak ya. Maula itu artinya mantan budak. Maula Bani Makhzum. Wal Ammaru huwa al-imam. Beliau adalah seorang pemimpin. Al-Kabir, pemimpin yang besar. Kunyanya namanya Abul Yaqdhan. Ahadus sabiqin al-awwalin ilal Islam. Ammar bin Yasir adalah di antara manusia yang paling awal-awal masuk Islam. Wa huwal badri bal a'yanil badriyin. Beliau adalah termasuk sahabat pilihan dalam perang Badar. Termasuk barisan orang-orang hebat yang membela Islam dalam perang Badar. Dan orang yang ikut perang Badar dijamin masuk surga. Dan apabila melakukan kesalahan, Allah ampuni kesalahan. Wa walidahu mata tahta ta'dzib bi Makkah. Dan kedua orang tuanya, dua-duanya adalah disiksa, diazab oleh kaum Quraisy di kota Mekah. Ibunda beliau adalah Sumayyah. Dan Sumayyah adalah wanita yang pertama kali syahid di dalam Islam. Bahkan beliau adalah orang yang pertama kali syahid di dalam Islam. Sumayyah. Begitu juga dengan bapaknya. Siapa namanya? Yasir. Wa ummuhu Sumayyatu min kibaris sahabiyati radhiyallahu anha. Dan ibunda beliau namanya Sumayyah, adalah pembesar kaum wanita di zaman sahabat. Apa saja keutamaannya Ammar bin Yasir? Yang pertama, annahu minas sabiqin al-awwalin lil Islam. Beliau adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam, bahkan awal-awal yang paling menderita. Di antara deretan orang yang paling menderita ketika masuk Islam adalah Ammar bin Yasir. Walaqad azzabahu kuffar Makkah. Kufar Quraisy kota Mekah menyiksanya azaban syadidan, dengan siksaan yang dahsyat. Fasabara ala dzalik, tapi beliau tetap bersabar. Yaqul Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud berkata, kana awal man adhara islamahu sab'ah. Dulu di kota Mekah yang pertama kali menampakkan keislamannya cuma 7 orang. Yang masuk Islam ya mungkin sudah ada, tapi yang benar-benar menampakkan keislamannya tidak ada yang berani kecuali 7 orang. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. 2 orang. Yang nomor 3 wa Ammar. Abdullah bin Mas'ud menyebut Ammar yang nomor 3, yang menampakkan diri dan di atas jalan dakwah ini disiksa, ditendangi, dipukuli, ya Ammar diletakkan nomor 3. Setelah itu baru ummuhu, ibunya Sumayyah. Terus nomor selanjutnya nomor 5 Suhaib. Yang nomor 6 Bilal. Yang nomor 7 Al-Miqdad radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun Rasulullah ada pamannya. Adapun Rasulullah beliau punya Bani Hashim. Tidak ada yang berani sama Nabi. Siapa? Awal kali Rasulullah mendakwakan tauhid, umur 40 tahun, tidak ada yang berani melukai Nabi. Karena orang Quraisy masih melihat pamannya Nabi, siapa namanya? Ada Hamzah, ada Bani Hashim, ya tak? Keturunannya. Bahkan ketika Rasulullah diboikot, dibelani mati-matian sama Bani Hashim, meskipun masih kafir Bani Hashim, kan gitu kan.
Rasulullah masih punya Bani Abdi Manaf. Bahkan Bani Hashim dan Bani Muttalib bersatu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nggak ada celah untuk mencacat Rasulullah, tidak ada. Mau diwadan-wadani jelek, Rasulullah ganteng. Lah kalau Ammar budak, Bilal dianggap rasnya kelas 2, bisa saja hitam keriting, semua punya celah. Tapi tidak dengan Rasulullah dan Abu Bakar. Saya ingin tahu apa celahannya kafir Quraisy kepada Abu Bakar. Pernah ketemu ketika kita belajar sejarah sahabat Nabi, orang-orang kafir Madani. Ngerti Madani nggak ya? Apa? Mencela-cela Abu Bakar. Ya akan ketemu. Karena memang dua orang ini luar biasa, Rasulullah SAW dengan Abu Bakar. Sejak jahiliyah, zaman jahiliyah, dua-duanya adalah orang yang baik, tidak pernah cacat moral. Makanya kita yang belajar Sirah Nabawi sulit mencari celaan orang kafir kepada Abu Bakar. Rasulullah dihina dari segi nasab, nasabnya tinggi. Rasulullah dihina dari sisi akhlak, akhlaknya luar biasa. Bahkan Allah memberi Nabi akhlak sebelum Allah memberi Nabi kerasulan. Betul enggak? Itu umur seketika Rasulullah balik sampai 40 tahun, itu dikasih Allah akhlak yang mulia sebelum dikasih apa? Kerasulan. Karena nggak mungkin kerasulan diberikan kepada orang yang cacat akhlak, tidak mungkin. Pasti nanti kaumnya akan mengatakan, "Lha awakmu dulu nglakoni ngene, awakmu dulu nglakoni ngene." Kan? Makanya dijaga oleh Allah semenjak bayi sampai Nabi umur 40 tahun, tidak ada celah sedikit pun bagi kafir Quraisy untuk mencacat Rasulullah, tidak bisa. Tidak ada masalah, Rasulullah beres tenang. Karena saking nggak ada cacatnya, akhirnya mereka mengada-ngada. Majnun, orang gila. Itu pun mereka sendiri tahu bahwa Rasulullah itu bukan orang majnun. Mereka menuduh Rasulullah sahir, tukang sihir. Mereka sendiri tahu bahwa Muhammad itu bukan pelaku sihir. Itu karena kepegelen, gelek celah, nggak dapat gitu aja. Itu mereka pun sendiri tahu bahwa itu nggak benar gitu. Ya. Karena Rasulullah dididik Allah. Apa sih hikmah Rasulullah itu yatim piatu? Ini jarang diungkap. Apa sih hikmah Rasulullah itu kok lahir yatim piatu? Belum lahir ayahnya sudah wafat. Gitu. Rasulullah umur 6 tahun ibunya wafat. Bahkan sebelum 4 tahun terpisah dari ibu kandungnya. Hidup di pedalaman bersama Halimah Sa'diyah. Dan itu jangan dikira Halimah itu cuma ngomong Nabi tok. Kan enggak kan? Halimah masih punya apa? Punya apa? Bayi-bayi susuan yang lain, punya anaknya sendiri, betul? Setelah itu Rasulullah SAW umur 8 tahun ditinggal wafat oleh siapa? Umur 8 tahun ditinggal wafat oleh kakeknya. Kenapa itu terjadi semuanya? Untuk mengabarkan kepada dunia bahwa tidak ada yang mendidik Rasulullah kecuali Allah langsung. Abu Thalib, buktinya Abu Thalib nggak masuk Islam. Iya kan? Jadi kenapa Rasulullah terlunta-lunta semenjak kecil? Karena Allah ingin menyampaikan ke dunia bahwa nggak ada yang mampu mendidik Rasulullah kecuali siapa? Allah langsung yang mendidik Rasulullah SAW. Nah, jadi orang kafir Quraisy mau menghantam Nabi, banyak perlindungannya, akhlaknya melindungi dirinya Nabi, nasabnya melindungi, tapi semua itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada masalah. Begitu juga dengan Abu Bakar. Bani Taim orangnya baik. Sejak jahiliyah Abu Bakar tidak pernah sujud di patung-patung itu. Sejak zaman jahiliyah Abu Bakar dibuat rujukan orang yang paling pakar tentang nasabnya bangsa Arab. Orang-orang Arab itu sering datang ke Abu Bakar karena kebaikannya. Sehingga orang Arab pun nggak bisa melukai Abu Bakar, nggak bisa mencacat Abu Bakar. Dari segi harta orang kaya, dari segi nasab orang terhormat, dari sisi moralitas tidak pernah ngelakoni sing elek-elek. Sehingga Rasulullah sama Abu Bakar nggak ada masalah. Tapi coba yang lain seperti Ammar bin Yasir, nggak punya apa-apa, nggak punya nasab tinggi, nggak ada yang bela, nggak punya suku yang kuat di Mekah. Maka apa yang terjadi? Disiksa. Bilal dikalungi tali, diseret-seret, dikeliling kota Mekah, ditimpakan batu besar. Begitu juga dengan Ammar. Ayahnya dipecuti, ditendang, disiksa. Ibunya ditendang, disiksa, dipukuli. Begitu juga Amir ditendang, dipukul, disiksa. Ammar bin Yasir.
tapi beliau tetap kokoh dalam keislamannya. Inilah tentang Ammar bin Yasir. Dan Ammar bin Yasir masuk dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yang awal-awal, yang penuh dengan kesengsaraan, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah memberikan statement yang tegas, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Itu keutamaan yang pertama, bahwa Ammar bin Yasir ini awal-awal, bahkan nanti saya kisahkan ya setelah ini, bagaimana sahabat-sahabat yang kita anggap, kalau ditulis itu nama, kalau kita ditanya orang, sebutkan sahabat Nabi yang hebat, disebutkan, paling Ammar ditulis ya belakang-belakang. Tapi nanti kita lihat sejarah ini, riwayat ini, banyak sahabat-sahabat besar yang punya nama besar, itu menceritakan bagaimana kehebatannya Ammar bin Yasir. Yang nomor 2 dulu, nanti kita sampaikan riwayat-riwayat itu. Wa min manakibihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra alaihi wa huwa yu'adzabu fa amarahu bis sabri wa basyarahu bil jannah. Termasuk keutamaannya Ammar bin Yasir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewatinya dalam kondisi tersiksa. Rasul berjalan melihat Ammar ini dipukuli, ditendangi, dipecuti, suruh keluar dari Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melihat ibunya Sumayyah disiksa, melihat ayahnya disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Rasulullah tak mampu menolongnya. Rasulullah hanya bisa berkata kepada mereka, "Sabrun ala Yasir." Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Sungguhnya tempat yang Allah janjikan untuk kalian adalah surga. Di Ammar bin Yasir itu beserta keluarga besarnya itu, Allah jamin masuk surga. Kemudian Rasulullah sudah tidak di situ, terlalu capek nih orang kafir Quraisy melihat Sumayyah ini ditendang, dipaksa untuk murtad. Akhirnya Abu Jahal tidak kuat, kecapean. Dia ngambil khirbah, tombak kecil itu, ditusukkan ke kemaluan siapa? Sumayyah hingga tembus dan wafat. Itu di depan suami, di depan anaknya loh. Dia ganti Yasir yang disiksa, tetap tidak mau murtad, dibunuh juga. Tinggal Ammar. Ini sudah kematian, bukan di depan matanya sudah. Lihat emaknya dibunuh berlumuran darah, lihat ayahnya. Sekarang giliran siapa? Ammar. Yang 99% juga pasti akan dia apa? Menurut pandangan Ammar, pasti giliran disiksa luar biasa, gak kuat Ammar, hingga dia terpaksa melakukan ucapan apa? Kekufuran. Setelah dibebaskan, dia datang kepada Rasulullah dalam kondisi menangis. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi menangis. Ya Rasulullah, aku telah murtad, aku telah melakukan ucapan kekufuran. Aku melihat ayahku disiksa, ibuku dibunuh, ayahku dibunuh. Wa kaifa tajidu qalbak, lalu bagaimana dengan hatimu wahai Ammar? Maka Ammar mengatakan, mutmainnun bil iman, hatiku tetap iman kepada Allah. Maka turun ayat dari langit membela Ammar. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, orang yang dipaksa sedangkan hatinya mukminun bil iman, maka tidak mengapa, tidak ada dosa baginya kalau terpaksa seperti itu. Itu tentang bagaimana siksaan yang diperoleh oleh keluarganya. Yang nomor 3, wa min manaqibihi radhiyallahu anhu hubbun nabi lahu. Keutamaan yang nomor 3 lah, Rasulullah sangat mencintainya. Wa sana'uhu alaihi, dan Rasulullah memujinya di depan para sahabat. Perhatikan, ini yang saya ceritakan tadi, bagaimana para sahabat itu memandang sosok namanya Ammar bin Yasir. Perhatikan, jazi'a Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu indal mauti jaza'an syadidan. Amr bin As
ketika hampir sakaratul maut, beliau cemas, beliau gelisah, ketakutan. Itulah para sahabat, nggak pede. Padahal hidupnya digunakan untuk membela Islam, berperang bersama Rasulullah SAW. Amr bin As ini penakluk Mesir. Itu dulu orang-orang yang nyembah selain Allah ditaklukkan oleh Amr bin As, diislamkan penduduknya. Penduduk Mesir itu masuk Islam melalui tangannya siapa? Amr bin As, amir pertama yang membuka Mesir. Dulu Mesir itu bukan Arab, Pak. Sekarang jadi Arab Mesir. Dulu bukan Arab. Dulu Mesir itu apa? Bangsa apa? Bangsa Qibti, bangsanya Firaun. Terus Amr bin As datang ingin menaklukkan Mesir, nulis surat ke Umar bin Khattab. Wahai Khalifah, Mesir ini negeri yang subur, ada sungai apa? Sungai di Mekah Madinah ada sungai. Ini subur, itu royo-royo. Penduduknya terdolim oleh raja yang dolim. Mari kita bebaskan, kita Islamkan penduduknya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Biar surat pertama masih belum direstui. Tapi bukan Amr bin As kalau nggak bisa nego. Bukan Amr bin As kalau nggak bisa melobi. Karena Amr bin As adalah seorang diplomat bahkan sebelum Islam. Masih ingat kan pernah diutus kafir Quraisy untuk datang ke mana? Ke Raja Najasyi, Raja Habasyah. Kita tahu bagaimana keulatannya dalam melobi. Akhirnya diizinkan sama Khalifah Umar bin Khattab, dan akhirnya Mesir berhasil ditaklukkan, dibebaskan, dan penduduknya diislamkan, menyembah, rukuk, sujud, berdoa karena Allah Subhanahu wa taala. Amr bin As juga sering ditunjuk-tunjuk oleh Nabi memimpin pasukan. Amr bin As juga sering sering dijadikan oleh Rasulullah SAW pemimpin pasukan, menyelesaikan masalah tertentu. Terkenal cerdas, dahiyatul Islam, jeniusnya orang Arab, jeniusnya orang Islam. Amr bin As orangnya luar biasa. Semenjak zamannya Nabi, zamannya Umar bin Khattab ditunjuk jadi gubernur Mesir, bahkan penakluk Mesir, panglima ketika di Palestina perang dengan orang-orang Romawi. Luar biasa Amr bin As. Tapi ketika hampir wafat, gelisah dia, gelisah. Falamma ra'a dzalika ibnu Abdullah ibni Amr ibn al-As qal, ketika hal itu dilihat oleh anaknya. Siapa anaknya namanya? Anaknya Amr bin As namanya siapa? Abdullah bin Amr bin As, tapi beda karakter. Kalau Amr bin As itu leader, politikus, pejuang, pendekar, panglima perang, pemimpin, nggak bisa dibawa, itu nggak bisa. Amr bin As orangnya itu punya jiwa besar gitu loh, leadershipnya bagus. Lah anaknya ini ulama. Amr bin siapa tadi? Abdullah bin Amr bin As, pendekar, tapi lebih ke sosok apa? Ulama, perawi hadis kan itu kan? Kan sering an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, kan sering kita dengar gitu. Ya, lebih ke sosok ulama Abdullah bin Amr bin As. Ketika lihat ayahnya seperti itu, maka ditanya, "Iya Aba Abdullah, wahai ayahanda, ada apa dirimu ini? Kenapa kau gelisah sekali di saat sakitmu?" Wa qad kana Rasulullah yudnika, dulu Rasul dekat sama kamu. Dulu Rasulullah dekat denganmu ya wahai ayahanda. Rasul senang kalau kamu itu datang, senang kalau kamu itu dekat dengannya. Wa istamiluka, dan Rasulullah sering menunjukmu menjadi ini, menjadi itu, ketua ini, pemimpin pasukan ini. Rasulullah sering menunjukmu sebagai pemimpin. Apa yang membuatmu gelisah ini apa? Apa yang membuatmu gelisah ini? Ini jawabannya luar biasa. Apa jawabannya? Ini luar biasa. Inilah bagaimana para sahabat itu hatinya nggak pede mendapatkan surga. Ini adalah ucapan yang sangat luar biasa dari Amr bin As. Amr bin As mengatakan, "Ai bunayya, wahai anakku, qad kana dzalika." Ya memang begitu keadaanku dulu. Wa sa'ukhbiru an dzalik, tapi aku kabarkan kepadamu. Inni wallahi ma adri ahubban kana dzalika am ta'allufan yata'allafuni. Aku kabarkan kepadamu wahai anakku, sesungguhnya wallahi demi Allah, aku enggak tahu apakah dulu Rasulullah itu dulu seperti itu, dekat kepada aku, sering menunjuk aku, menjadikan aku pimpinan, panglima. Wallahi aku enggak tahu apakah dulu itu Rasulullah mencintai aku, atau hanya sekedar Rasulullah itu
mentaklif hatiku. Ngerti mentaklif hatiku? Ngadem-ngadem cek murtad meneh ngono lho. Dikai apa jabatan, didem-dem, dimet-met, di eman-eman biar tetap sama Islam. Apa maksudnya enggak? Kan beda dengan kayak Abu Bakar, itu kan beda sekaruan, enggak pakai didem-dem wis pasti masuk apa? Pasti apa? Kuat Islamnya gitu loh. Jadi Amr bin As merasa seperti itu. Aku enggak tahu apakah dulu tuh Rasulullah benar-benar mencintaiku ataukah sekedar meneguhkan hatiku agar aku tidak apa? Goyah lagi, terus aku diperlakukan baik, terus aku dikasih tugas dan seterusnya. Itu kan menunjukkan bahwa Amr bin As itu nggak pede dengan apa yang sudah dilakukan untuk Islam selama ini pengorbanannya. Terus setelah itu Amr bin As ngomong gini, walakinni asyhadu ala rajulaini, tetapi wahai anakku, aku bersaksi atas dua orang yang mana Rasulullah wafat. Aku tahu betul Rasulullah cinta sama dua orang ini. Yang pertama adalah Ibnu Sumayyah Ammar bin Yasir. Sumayyah Ammar bin Yasir. Yang kedua adalah Ibnu Ummi Abdin, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Yang disebut dua orang sama-sama fakir. Betul apa enggak? Bukan orang-orang hebat, strata sosialnya tinggi, yang kaya raya, bukan. Yang disebut adalah Ammar bin Yasir. Yang kedua adalah siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ini juga mungkin di pandangan manusia pada waktu itu, ya Ammar ini levelnya rendah, atau Abdullah. Banyak orang yang nasabnya tinggi, bangsawan kaya raya. Kemudian setelah itu, falamma haddatsahu wada'a yadahu mawdi'al ghilali fi dhaqnihi. Kemudian beliau meletakkan kedua tangannya di pipinya atau apanya ini ya. Hampir wafat itu beliau berkata kepada anaknya, Allahumma amartana fatarakna. Ya Allah, dulu engkau memerintahkan aku, tapi kami sering melupakan perintahmu. Wa nahaitana faraqibna. Dulu engkau ya Allah melarangku, tapi aku melakukannya. Wala tas'una illa maghfiratuka. Tapi di saat seperti ini ya Allah, tidak ada yang mencukupi aku kecuali ampunan dan rahmatmu. Wa kana tilkal hijriyah da'buhu wa sa'nu hatta mat. Itulah keadaan Amr bin As sebelum wafatnya beliau. Dan begitulah para sahabat, tidak pede. Nah ini kelasnya Amr bin As sebelum wafat ngomong kayak gitu. Tapi aku sampaikan kepadamu wahai anakku, dua orang yang ketika Rasulullah wafat benar-benar dicintai Nabi. Siapa tadi yang pertama? Tadi loh, Ammar bin Yasir. Yang kedua Abdul. Itu kan menunjukkan ketidakpedeannya siapa? Amr bin As, ya. Begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi yang mengatakan Amr baik itu bukan sembarang orang. Amr bin As. Ali bin Abi Thalib dijamin masuk surga mengatakan, perhatikan, kuntu jalisan ingdan Nabi. Aku pernah duduk bareng Nabi. Ini kata Ali nih. Aku pernah duduk bareng Nabi. Fasta'dzana Ammar bin Yasir. Maka Ammar bin Yasir minta izin masuk maksudnya. Faqala Nabi mengata idzanu lahu, biarkan dia masuk. Maka masuklah siapa? Ammar bin Yasir. Ketika Ammar bin Yasir masuk, maka Rasulullah mengatakan, marhaban bit tayyib wal mutayyab. Selamat datang saudaraku yang tayyib. Apa artinya tayyib? Selamat datang orang yang baik dan yang telah dibaiki. Mutayyib yang Allah perbaiki dia. Selamat datang orang baik yang dibaiki. Itu di depan sahabat ngomong kayak gitu. Itu menunjukkan bagaimana kedudukan Ammar bin Yasir di mata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah ibnu Yaman, sahabat Nabi yang luar biasa. Sudah saya ceritakan enggak khusus Hudzaifah di sini? Lupa ya gitu. Nah, nanti ketemulah insyaallah. Enggak tahu apa sudah Pak, lupa saya juga. Hudzaifah pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqtadu bil ladaini min ba'di min ashabi. Kata Rasulullah, pegang teguhlah dengan dua orang setelah kematianku nanti. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar. Kemudian setelah itu wahtadu bihadyi Ammar, bihadyi Ammar. Setelah itu carilah petunjuk dari Ammar.
Setelah itu wa tamassaku bi ahdi Ibni Mas'ud. Pegang teguhlah Abdullah bin Mas'ud. Abu Bakar Umar, yang kedua tadi apa? Ammar dan Abdullah bin Mas'ud. Abu Bakar Quraisy, Umar Quraisy, Ammar bin Yasir bukan Quraisy, Abdullah bin Mas'ud bukan Quraisy. Rabi'an, yang keempat, wa min manaqibi syahadatun nabi lau bi quwwatil iman. Rasulullah menyaksikan bahwa Ammar bin Yasir ini punya iman yang kokoh. Karena Rasulullah pernah berstatement itu. Dakhala Ammarun ala Ali. Ammar pernah masuk ke Ali. Maka Ali berkata ketika melihat Ammar tuh, Ali berkata, "Marhaban bit tayyib al-mutayyab." Selamat datang wahai orang baik dan orang yang dijadikan baik oleh Allah. Aku mendengar Rasulullah bersabda tentang dirimu, "Mulia Ammar imanan." Ammar ini penuh dengan keimanan. Wasuila Ali an Ammar, atau spesialnya sudah ya. Ini menunjukkan bahwa Ammar bin Yasir ini punya keimanan yang kokoh sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khamisan, wa min manaqibi anna an-nabiyya akhbara bi anna Allah a'adahu minasyaitan. Termasuk keutamaannya Ammar bin Yasir, Rasulullah mengabarkan bahwa Allah itu melindungi Ammar dari setan. Qala Alqamah seorang tabi'in berkata, qala li Abu Darda pernah berkata kepadaku. Jadi ceritanya nih, Alqamah ini datang ke negeri Syam. Karena Abu Darda itu muftinya ahli Syam pada waktu itu ya. Abu Darda termasuk yang keluar dari Madinah. Kan para sahabat kan menyebarkan Islam. Abdullah bin Mas'ud ke Irak, ke Kufah. Kemudian Abu Darda ke Syam. Amr bin As ke mana tadi? Amr bin As? Mesir. Sahabat kan terpecah di mana-mana, terbagi-bagi maksud saya, terbagi-bagi di mana tujuannya untuk mendakwakan Islam. Di antaranya di Syam ada siapa tadi? Abu Darda. Ada orang datang ke Abu Darda minta fatwa begini begitu. Maka dijawab sama Abu Darda, "Alaysa fikumul ladzi a'adahu Allah ala lisani nabiyhi minasyaitan?" Kok jauh-jauh kamu datang ke sini? Bukankah di tempatmu, di negerimu ada orang yang dinyatakan oleh Rasulullah bahwa dia dilindungi dari syaitan? Dialah Ammar bin Yasir. Datang juga laki-laki kepada Abu Hurairah, "Hadisni wahai Abu Hurairah, hadisni, berikan hadis kepadaku." Artinya riwayatkan hadis kepadaku yang pernah kau dengar dari Rasulullah. Sampaikan hadis kepadaku, ajarilah aku hadis. Maka Abu Hurairah mengatakan, "Tas'aluni wa fikum ulama wa ashabu Muhammad, ulama wa ashabi Muhammad wal mujar ila minasyaitan." Kamu bertanya kepadaku, padahal di tempatmu ada ulamanya para sahabat. Ada ulamanya para sahabat yang dinyatakan bahwa dia terlindungi dari syaitan. Dialah Ammar bin Yasir. Jadi Abu Hurairah yang merekomendasikan, kemudian Abu Darda itu pendekar-pendekarnya sahabat. Itu ya, itu nomor 5. Yang nomor 6, wa min manaqibihi tifa'un nabiyyi anhu wa ghadabun nabiyyi mimman aghdabahu. Termasuk keutamaannya Ammar bin Yasir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelanya dan Rasulullah marah terhadap orang yang membuatnya marah. Oh, ini luar biasa ini. Khalid bin Walid pernah berkata, ya ini jadi gini, Khalid bin Walid itu pernah gegeran sama Ammar bin Yasir. Khalid cerita, "Kana baini wa baina Ammar bin Yasir kalaman." Antara aku dan Ammar ada kalam, ada sesuatu yang enggak enak lagi. Fa ahlatu lahu fil qaul, maka aku kencengkan suaraku kepadanya, aku kerasi dia, aku marahilah gampangannya. Fantalaqa Ammar yaskuni ilan nabi, maka Ammar ini enggak balas ucapanku tapi datang ke Nabi. Madul kata orang Jawa. Tahu madul ya? Apa? Lapor. Faja'a Khalidun wa yaskuhu ilan nabi. Akhirnya Khalid dia datang
ke Rasulullah dan mengatakan, Ammar itu begini ya Rasulullah, begini. Jadi saling melapor lah, saling melapor. Kemudian faja'ala yughlidu lahu wa la yazidu illa ghillah. Dan terus Khalid ini memarahi Ammar dan terus semakin bertambah kemarahannya Khalid kepada Ammar di depan Rasulullah ini. Wan nabiyyu sakitun la yatakallam. Sedangkan Nabi diam, tidak ngomong, lihat orang bertengkar ini. Tapi Ammar enggak balas belas. Ammar tidak apa? Tidak membalas. Tapi Khalid yang marah. Ketika melihat Khalid marah kepada siapa tadi? Ammar. Ammar diam saja. Akhirnya fabaka Ammar. Ammar menangis. Dan Ammar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tarahu, tidakkah kau melihat apa yang dilakukan Khalid kepadaku ya Rasulullah? Farafa'a Rasulullah ra'sahu. Maka Rasulullah mengangkat kepalanya dan berkata kepada Khalid, man ada Ammaran adahullah. Barang siapa memusuhi Ammar, berarti dia memusuhi Allah. Barang siapa menyakiti Ammar, berarti dia menyakiti Allah. Wa man abghadha Ammaran abghadahullah. Barang siapa membuat marah Ammar, berarti dia telah membuat marah Allah. Langsung itu Khalid gak protes loh, gak gini. Iya aku posisi sampai nih Rasulullah. Iki arek gak genah ya Rasulullah. Enggak. Wis ta ono alasan. Rasulullah ngomong ngono langsung sami'na wa ata'na. Sampai Khalid mengatakan, wallahi pada waktu tidak ada hal di muka bumi ini yang lebih aku cintai melebihi ridhonya Ammar bin Yasir. Ketika Rasulullah sudah ngomong kayak gitu, wallahi di muka bumi ini tidak ada yang paling bisa menenteramkan hati kecuali ridhonya siapa? Langsung dia minta maaf pada Ammar. Selesai masalah. Hatinya hilang, legowo, putih hatinya sahabat itu. Putih hatinya sahabat itu. Rasulullah ngomong, wis mari kau apa-apa. Bahkan minta maaf kepada Ammar. Itulah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 7. Terakhir nomor 8 ya. Terakhir nomor 8. Sekarang nomor 7. Ammar bin Yasir ini telah dikabarkan oleh Rasulullah bahwa beliau ini akan dibunuh oleh kelompok yang pembangkang. Pernah dengar ceritanya kan? Jadi pada waktu itu Ammar bin Yasir ini mengangkat-ngangkat batu untuk pembangunan Masjid Nabawi kalau nggak salah. Angkat-ngangkat bahan bangunan itu loh. Kemudian dilihatin sama Nabi berkata, waihak, celaka Ammar ini. Dia nanti akan dibunuh oleh kelompok pembangkang. Taqtuluhul fi'atul baghiyah. Dia akan dibunuh kelompok yang baghiyah, yang melampaui batas, yang memberontak dan yang membangkang. Zaman telah berlalu. Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, Umar wafat, Utsman wafat. Terjadilah fitnah di zaman Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kan gitu kan ceritanya. Ada dua kubu kan gitu kan. Kubunya Ali sama kubunya Muawiyah. Dalam perang apa itu? Perang Siffin sudah pernah saya sampaikan di tempat ini. Perang sivil dari A sampai Z sudah selesai. Perang Jamal A sampai Z sudah selesai. Perang Nahrawan selesai. Sudah saya ceritakan dulu di sini. Perang Siffin terpecah jadi dua. Ada bloknya Ali bin Abi Thalib, ada bloknya Muawiyah. Lah kebetulan pada waktu itu Ammar bin Yasir ada di kelompoknya siapa? Ali bin Abi. Terjadi perang Siffin dan Ammar bin Yasir gugur, wafat, sehingga kaget pasukannya Muawiyah. Lu Ammar wafat, padahal mereka tahu ada hadisnya Nabi taqtuluhul fi'atul baghiyah bahwa Ammar ini akan dibunuh oleh kelompok yang pembangkang. Akhirnya bingung orang-orang. Tapi akhirnya kata pasukannya Muawiyah, yang membunuh Ammar bin Yasir adalah yang ngajak dia perang. Paham enggak maksudnya? Paham enggak maksudnya? Berarti maksudnya siapa? Ya pasukannya Ali dewe. Jadi ya itulah zaman fitnah. Makanya itu juga yang dijadikan indikasi oleh para ulama, yang benar ijtihadnya siapa? Ali. Karena Ali statusnya jadi waliul amri pada waktu itu. Tetapi Muawiyah juga
itu berdasarkan ijtihadnya. Tapi ijtihadnya itu salah. Ijtihad yang tepat adalah ijtihad siapa? Ali bin Abi Thalib. Karena kita nggak hidup di zaman fitnah itu. Itu ada banyak poin yang membuat penduduk Syam itu yakin bahwa Ali melindungi siapa? Bukan Utsman, melindungi pembunuh Utsman. Karena yang membaiat siapa? Yang membaiat Ali itu sebelumnya di antara mereka itu ada yang terlibat, bahkan banyak yang terlibat dalam pembunuhan siapa? Utsman. Waktu membunuh Utsman selesai, mereka datang kemana? Ke Ali, membaiat Ali. Meskipun akhirnya yang membaiat Ali para sahabat yang senior-senior dan gak ada masalah. Keabsahannya Sayyidina Ali jadi khalifah itu absah, sangat sekali sah, gak ada masalah. Cuman orang-orang yang selesai membunuh Utsman lari kemana? Lari ke Ali. Dan tidak hanya itu, Ali tidak segera mengeksekusi orang-orang yang terindikasi, bahkan secara nyata ikut terlibat dalam pembunuhan apa? Utsman. Tidak hanya itu, Ali malah memindahkan ibu kota yang aslinya dari Madinah kemana? Ke Kufah. Jadi itu adalah hal-hal yang, tapi jelas kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini tidak mungkin Ali sama Utsman tidak ada masalah, ya kan? Ahlussunnah meyakini itu saling mencintai. Cuman kita nggak hidup di zaman fitnah gitu loh. Paham ya? Orang zaman fitnah mikir kok gini loh, Ali kok gini, wah timbul perasaan kayak gitu. Akhirnya penduduk Syam punya anggapan bahwa Ali termasuk melindungi pembunuh siapa? Nah, terjadilah apa yang terjadi, gitu loh maksudnya. Zaman fitnah ada yang membikin. Kan sudah saya ceritakan kemarin lusa itu, zamannya Utsman itu Islam sudah menguasai lintas benua Afrika, sebagian ditaklukkan, sudah sampai ke perbatasan Turki Syam. Turki dan Syam, Islam sudah sampai ke Kabul Afghanistan, Islam sampai ke Azerbaijan. Makanya orang kafir pada waktu itu tahu gak mungkin bisa menang melawan Islam kalau sekedar bawa apa? Pedang. Persia jadi golong kok, Romawi diobrak-abrik, mau yang kerucu-kerucu yang dientek kabeh. Makanya mereka tahu harus diciptakan apa? Fitnah dari dalam. Abdullah bin siapa? Sabah adalah tokoh utama, tokoh teknisnya. Terjadilah apa yang terjadi, dan dia adalah orang Yahudi. Sebagaimana dulu agama Nasrani juga dirusak oleh mereka. Seperti itu ya. Jadi memang zaman fitnah. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah itu enak. Ahlussunnah wal Jamaah ya mencintai ahli bait, ya mencintai sahabat, enak kan? Kok lapo mencintai ahli bait membenci sahabat? Ahlussunnah enggak, mencintai seluruh sahabat Nabi dan mencintai seluruh ahli bait. Ahli bait lebih utama karena otomatis sahabat plus ahli bait kan gitu kan? Ya ahli bait ya sahabat. Sangat mencintai. Ya. Jadi nggak ada kendala sebenarnya. Tapi kalau si anda, kalau si senang sama ahli bait tapi membenci para sahabat, Abu Bakar dikafirno, Umar dikafirno, Utsman dikafirno, kabeh dikafirno, kecuali beberapa sahabat yang nggak dikafirkan, termasuk Ammar nih. Ammar ini termasuk sahabat yang tidak dikafirkan apa? Tidak dikafirkan Syiah karena itu tadi, karena dalam perang Siffin bela siapa? Ada pun Ahlussunnah mencintai semua sahabat Nabi. Adapun sebagaimana dijelaskan Imam Ahmad, ya kita mencintai semuanya. Itu adalah kondisi yang kita ini diselamatkan Allah, nggak hadir di pada waktu itu. Jangan sampai kita sekarang ini ikut terlibat dengan lisan kita mencela salah satunya. Paham nggak maksudnya? Kita ini dulu diselamatkan Allah, tidak menjumpai masa apa? Fitnah itu. Maka jangan sampai kita yang hidup sekarang lisan kita ini nggak selamat dari mencela salah satu di antara sahabat itu. Karena di sini ada Ali, di sini ada Tolha, Zubair bin Awam, ada Aisyah dalam perang apa? Sebelum Siffin, Jamal. Dan itu adalah perang yang tidak diinginkan. Nanti sudah tahu saya ceritakan dulu, Tolha gak ingin perang sebenarnya, Zubair gak ingin perang, tapi kondisi yang ada yang memperkeruhkan gitu kan dulu kan. Dan fitnah itu kayak gitu. Dan intelijen selalu ada sejak zaman dulu untuk merusak itu. Jadi ya kita harus berlapang dada dan tetap mendoakan kebaikan kepada para sahabat. Setelah itu pun Aisyah ketika kalah dimuliakan sama siapa? Sayyidina Ali, diterno nang Madinah, bahkan dikawal. Dan kalau ditanya di akhir-akhir hayatnya, Aisyah itu nangis, nyesel kenapa dulu kok ikut pergi dan seterusnya. Ya itulah, mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa min manaqibihi ilmuhu alladzi ta'allamahu min Rasulillah. Beliau ini ilmunya banyak. Pernah suatu ketika datang laki-laki kepada Umar dan mengatakan, aku ini junub, tapi aku gak jumpa air. Bagaimana ini? Kata Umar, jangan kamu sholat. Jadi ada orang laki-laki datang ke Umar, kondisinya junub, gak ada air.
Kata Umar, ya jangan sholat. Belum wudu, belum apa? Mandi belum ada, akhirnya jangan sholat. Kata Ammar, wahai khalifah, tidakkah anda ingat dulu aku dan anda pernah bertugas dalam sebuah peperangan, kemudian kita dalam kondisi junub dan kami nggak jumpa air pada waktu itu. Amma anta falam tusolli, anda nggak sholat pada waktu itu. Adapun aku bergulung-gulung di apa? Ya di pasir. Ayo. Maksudnya itu pengganti apa? Pengganti mandi. Adapun aku pada waktu itu aku gulung semuanya supaya badanku penuh dengan debu. Kemudian kita berdua sampai ke Nabi. Kata Nabi, lain kali cukup tayamum, kan gitu kan? Plet kan gitu ya? Terus apa? Wajah dulu kan? Wajah terus tangan. Wajah terus tangan. Sudah cukup kayak gitu. Baru Umar, oh iya bener ini.